Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Veronisa. Saya berasal dari Psikologi Klinis D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan kecemasan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ITS Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin Tri Rahayu. Gangguan kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Gangguan kecemasan dapat berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Gangguan kecemasan diklarifikasikan sebagai neurosis hampir sepanjang abad ke-19. Istilah neurosis diambil dari akar kata yang berarti suatu kondisi abnormal atau sakit dari sistem saraf, dan ditemukan oleh Cullen pada abad ke-18. Terdapat beberapa gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan perilaku obsesif, fobia, gangguan kecemasan dalam perpisahan, gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan umum, panik yang tidak normal, dan yang terakhir adalah gangguan setelah trauma. Tipe gangguan kecemasan yang pertama adalah gangguan kecemasan umum, di mana gangguan berkepanjangan dan berlebihan terhadap situasi atau kejadian secara tidak spesifik. Dapat dicirikan dengan biasanya seseorang akan mengkhawatirkan yang dalam macam hal secara berlebihan dan merespon secara berlebihan. Contohnya, seseorang akan mengkhawatirkan sesuatu masalah seperti keuangan, kesehatan, pekerjaan, atau keluarga. Namun mereka tidak bisa menentukan hal apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Tipe yang kedua adalah panik yang tidak normal atau panik disorder. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga, serangan-serangan panik berlebihan, reaksi kecemasan yang tidak terduga. Panik yang tidak normal atau panik disorder. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik, seperti jantung yang berdebar-debar, nafas cepat, nafas tersengal atau kesulitan bernafas, bahkan mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing. Tipe yang ketiga adalah fobia. Karakteristik dari fobia ini adalah rasa takut yang tidak diketahui mengapa terhadap suatu objek, situasi, atau makhluk hidup. Contohnya, takut ketinggian, takut ruangan sempit, takut terhadap laba-laba, atau takut terhadap binatang melata. Tidak seperti GAD, di mana pasien tidak bisa menentukan apa yang dikhawatirkan. Pasien fobia dapat dengan jelas menentukan apa yang dia takuti. Namun, apa yang mereka takutkan terkadang irasional. Pasien tetap tidak bisa mengontrol rasa takut mereka. Tipe yang keempat adalah gangguan perilaku obsesif. Gangguan ini merupakan perilaku atau pikiran yang membuat gelisah dan repetitif. Contoh dari pola pikiran obsesif yaitu berpikir bahwa tangannya tetap kotor walaupun dicuci berkali-kali, berpikir berulang-ulang bahwa pintu rumah ditinggalkan terbuka tanpa dikunci, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menderita gangguan ini menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak seharusnya, namun tetap tidak bisa mengontrolnya. Gangguan setelah trauma adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis, disebabkan oleh keadaan masa lalu yang menyebabkan trauma berat seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau menyaksikan tindak kriminal. Gangguan ini memiliki ciri-ciri, diantaranya ketidakinginan mengetahui hal apapun yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut, mudah tersinggung, gangguan fungsi pengaturan emosional, terlihat kebingungan, dan mudah melamun. Tipe yang keenam adalah gangguan kecemasan dalam perpisahan. Gangguan kecemasan yang terjadi ketika seseorang merasa cemas secara berlebihan akibat perpisahan dari rumah atau orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat kepadanya. Gangguan ini sering muncul pada balita anak usia 6-7 bulan hingga 3 tahun. Tipe yang terakhir adalah gangguan kecemasan sosial. Merupakan rasa takut dan cemas diberi penilaian buruk, dianggap remeh, atau bahkan tidak diterima dalam berbagai situasi sosial. Rasa takut bisa muncul karena pikiran bahwa orang akan berpikir buruk tentang diri Anda. Selain itu, ada rasa khawatir bahwa Anda tidak akan tampil
atau bekerja sebaik yang diharapkan atau setara dengan orang lain. Hal ini menyebabkan Anda berusaha sebisa mungkin menghindari berbagai situasi sosial. Namun saat Anda tidak berhasil menghindarinya, ada rasa cemas dan stres berlebihan pun muncul. Cara mengatasi gangguan kecemasan. Terdapat beberapa gangguan kecemasan dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat ditangani oleh psikiatri dan obat-obatan. Salah satu bentuk psikiatri yang paling dikenal adalah terapi perilaku kognitif, di mana penderita diarahkan ke cara berpikir, bereaksi, dan berperilaku yang dapat membuatnya mengurangi gejala kecemasan. Selain itu, terdapat juga cara sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri seperti menarik nafas dalam, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani, menerapkan metode 3-3-3, menghindari kafein dan alkohol, bercerita kepada orang yang dipercaya, menyediakan waktu untuk sendiri, makan teratur, dan minum air teratur. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.